Halo, ini kita hari ini akan belajar lagi tentang tekanan. Ini adalah part 2-nya. Kalau kalian yang belum menonton part satunya, boleh dicek dulu di part satunya, ada di channel Sir juga. Nah, untuk part 2 ini kita akan belajar tentang namanya hukum Archimedes dan bejana berhubungan. Yang pertama, hukum Archimedes itu apa sih? Hukum Archimedes itu adalah hukum yang diteorikan oleh si Archimedes itu sendiri. Hukum Archimedes ini digunakan untuk penggunaan pompa air. Nah, hukum Archimedes biasanya yang kalian pakai sebelumnya adalah hukum Archimedes yang hidrostatis. Sekarang hukum Archimedes akan kita praktikkan ke kehidupan sehari-hari. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti ini. Ada dua buah pipa, pipa besar, satu pipa kecil. Nah, pompa ini ada berisi air nih. Ketika pipa ini berisi air, kamu mau mengangkat sebuah mobil, anggap saja di sini ada mobil. Masanya 1000 kilo dengan luas permukaan ini papannya 10 meter persegi. Kamu angkat nih mobil, tapi kamu cuma punya di pipa satunya lagi, tenaga kamu kan nggak gitu kuat. Nah, tapi luas permukaan kamu kecil, cuman 100 cm persegi. Gimana cara kamu ngangkat mobil ini? Nah, kita menggunakan prinsip namanya hukum Archimedes di sini, atau namanya pompa hidrolik, prinsip pompa hidrolik. Dengan rumus yang cukup mudah sebenarnya, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Apa yang maksud 1 dengan 2? 1 itu yang kamu dorong nih. Ini yang kamu mau menggunakan, 1 ini. Dan 2 ini adalah yang kamu pindahin. Jadi, di sini kamu lihat kok satuannya kilogram, padahal kan dia minta F. Nah, disitulah kamu harus masukin rumus berat. W sama dengan M kali G. Kamu bisa tahu berat mobilnya 1000 dikali 10 atau 10.000 Newton. Ini adalah berat mobilnya. Berarti ini adalah F2. A2-nya 10 meter persegi. Nah, terus F1 sama A1-nya berapa dong? F1 yang kamu mau cari. A1-nya 100 cm persegi. Kamu ubah aja yang gede jadi yang kecil. Maksudnya apa yang gede jadi kecil? Ini kan meter persegi. Ini cm persegi. Kamu rubah aja meter jadi cm persegi. Meter persegi, 10 meter persegi jadi cm persegi itu dikali 10.000. Nolnya 4. Jadi 100.000 cm persegi. Masukin aja ke rumus F1 per A1. A1-nya adalah 100 cm persegi. F2-nya adalah 10.000 Newton. Ingat, karena dia minta satuan, dia bentuknya F, berarti dia harus satuannya Newton. Gak boleh kamu masukin kilogram langsung. A2-nya 100.000. Yang sama coret, ini kan 40 coret. Ini ada 50 berarti sisa 1 coret. Nah, 1 per 10 dikali silang. Berarti F10 F1 sama dengan 100. F1 berarti 10 Newton. Ini adalah prinsip pompa. Jadi kamu cuma perlu tenaga 10 Newton buat ngangkat mobil ini. Kalau kamu punya luas permukaan yang cukup. 10 Newton itu kurang lebih berapa? Berapa kilo? Kau bagi aja lagi sama 10. Dia kurang lebih 1 kilogram. Masanya 1 kilogram. Jadi kamu taruh 1 kilo beras di sini, dia bisa ngangkat mobil. Kalau dia menggunakan prinsip ini, hukum ini. Oke? Jadi rumus utamanya adalah ini ya. Syaratnya adalah satuannya masih sama dua-duanya. F1 sama F2 masih sama. A1 dan A2 masih sama satuannya. Sebelum itu kamu nggak boleh diperbandingin. Kita masuk lagi ke perbandingan satu lagi namanya bejana berhubungan. Bentuknya mirip, benar-benar mirip. Cuman bedanya di sini kita nggak ngangkat apa-apa. Nah, contohnya, Sir punya cairan air sama minyak. Ini. Nah, minyak. Iya. Yang ini tuh air. Yang ini tuh minyak. Nah, gimana cara kita tahu ini tinggi minyaknya berapa sih? Contohnya, hal yang pertama kamu lakukan adalah tarik garis dulu. Garis pertemuan minyak sama ininya kamu tarik garis potong. Nah,
Lalu kamu ukur tinggi minyak ke situ berapa, sama tinggi air yang lepas ini berapa nih? Ini kan air juga nih. Kamu ukur tingginya setara sama tinggi berdasar minyak kamu. Contohnya saja ini 50 cm. Ini kamu cari. Gimana cara kamu tahu dalamnya? Hal pertama yang kamu harus lakukan adalah mengetahui massa jenisnya berapa, rho-nya berapa. Rho minyak itu 0,8 gram per cm kubik. Air itu 1 gram per cm kubik. Berarti kamu menggunakan rumus prinsip persamaan tekanan karena tekanan mereka sama. Karena kok bisa tekanan mereka sama? Karena mereka di bidang yang sama dan berada di planet yang sama. Pasti gravitasinya kan sama. Jadi P-nya pasti sama. Berarti kamu pakai prinsip P1 sama dengan P2. Karena ini air, kau pakai tekanan hidrostatis. Berarti Rho kali G kali H. Rho 1 dikali G dikali H1. Sama dengan Rho 2 dikali G dikali H2. Karena G-nya pasti sama, coret aja G-nya. Berarti rumusnya adalah Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Kamu ambil aja salah satu jadi H1, satu lagi jadi H2. Maksudnya apa? Ini anggapnya minyaknya itu 1 nih. Airnya 2. Berarti kamu masukin ya rho minyak itu 0,8. H-nya biarin H1 aja. Rho air itu 1. H-nya 50 cm tadi, 50 cm. Kenapa kamu nggak perlu ini ubah jadi cm jadi meter? Kenapa kamu ini nggak perlu ubah gram jadi cm kubik? Kalau dia bentuknya persamaan, perbandingan, prinsipnya satu, kamu nggak perlu merubah dia kalau satuannya tidak sama. Jadi contohnya, ini yang kiri yang Rho 1 itu 0,8 cm gram per cm kubik. Yang kanan kan juga gram per cm kubik yang airnya. Ini dua kan sama persis satuannya. Jadi kamu nggak perlu ganti. Tapi kamu masih ingat juga kalau seandainya di sini H2-nya 50 cm, berarti H1-nya harus cm juga. Kalau kamu H1 satuannya tiba-tiba meter, berarti kamu salah hitung. Ini gimana selesainya? H1 sama dengan 50 dibagi 0,8. Atau kurang lebih dia 500 dibagi 8. Kalian coba hitung sendiri aja. Prinsipnya kurang lebih seperti itu. Dia 50 bagi 1,8, ya berarti kurang lebih seperti itu. Yes. Kalau ada pertanyaan, kontak share aja di WA. Terima kasih. Ini satuannya cm ya, jangan lupa. Karena share gak pegang kalkulator, kalian hitung manual aja. Oke?